الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Melanjutkan kembali pelajaran Jawami'ul Akhbar, kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. ثواب العمل النافع في الدنيا والآخرة. الحديث الرابع والأربعون. حديث yang ke-44. ثواب العمل النافع في الدنيا والآخرة. Pahala dari amalan yang bermanfaat di dunia, demikian pula di akhirat. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza mata al-'abdu", apabila seorang hamba telah meninggal, inqata'a amaluhu, maka telah terputus amalannya. Sebab seseorang memungkinkan untuk beramal ketika dia masih hidup di dunia. Pada saat dia hidup, dia memungkinkan untuk menambah pahala ibadah yang dia lakukan. Masih memungkinkan baginya sholat, berpuasa, dan amalan yang lainnya. Namun ketika dia telah wafat, maka amalannya pun terputus. Sehingga tidak lagi memungkinkan baginya untuk beramal. Namun, kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa min thalathin, kecuali dalam 3 perkara. Artinya, ketiga perkara ini, apabila diamalkan seorang hamba di masa hidupnya di dunia, maka dia akan terus mendapatkan pahala meskipun dia telah meninggalkan dunia. Meskipun dia tidak lagi mampu beramal, disebabkan karena ajalnya telah tiba. Namun, dia seperti orang yang masih hidup, yang masih menambah pahalanya. Maka ini yang disebut oleh sebahagian umru al-insan al-thani, usia manusia yang kedua. Meskipun dia telah wafat, akan tetapi dia seperti seseorang yang masih memiliki usia untuk beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, illa min thalathin, kecuali dalam 3 perkara. Dalam 3 perkara ini, Allah Jalla wa ala tetap mencatat bagi seorang hamba meskipun dia telah wafat. Namun disebabkan karena dia masih memiliki athar, pengaruh dari pahala dari amalan yang dia lakukan pada saat dia masih hidup. Allah Jalla wa ala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah wafat, telah mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa yang telah mereka persembahkan di dunia dari amalan, wa atharahum, dan kami pun mencatat athar. Yang dimaksud athar, kata para ulama, yaitu pengaruh dari apa yang diamalkan ketika hidup. Ketika apa yang diamalkan tersebut masih memberi manfaat oleh mereka yang hidup di dunia.
Maka inilah yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 perkara yang mana seseorang meskipun dia telah wafat, dia tetap mendapatkan aliran pahala. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir. Jariyah dari jara yajri. Disebut sedekah itu jariyah karena dia akan terus mendapatkan aliran pahalanya. Dia mengambil manfaat darinya. Seperti halnya seorang yang bagian dari mewakafkan karena Allah Subhanahu wa taala, jadi fi sabilillah, untuk anak yatim, untuk orang-orang fakir. Demikian pula seorang yang membangun masjid untuk mereka yang mengerjakan salat, membangun madrasah sehingga dimanfaatkan oleh mereka yang menuntut ilmu, atau mewakafkan kebun yang hasilnya diberikan kepada para fuqara dan orang-orang yang membutuhkan, atau seorang yang membuat sumur yang airnya dimanfaatkan oleh manusia, atau dimanfaatkan oleh hewan, atau dimanfaatkan dalam mengairi sawah dan ladang mereka. Maka ini semua termasuk dalam jenis shadaqatun jariyah. Selama apa yang dia tinggalkan tersebut memberi manfaat dalam kehidupan manusia, maka dia pun akan terus mendapatkan aliran pahala. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ketika dia hidup, dia senantiasa mengajarkan ilmu kepada manusia, ilmu yang memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Maka di sini menerangkan tentang keutamaan mengajari kaum muslimin kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Dan ketika engkau mengajarkan ilmu yang dengannya sebagian dari manusia mendapatkan hidayah dan mereka mengamalkan ilmu tersebut, lalu kemudian mereka yang mengamalkannya mengajarkan kepada yang lainnya dan mereka pun mengamalkan, dan begitu seterusnya, maka seorang yang mengajarkannya pertama kali akan terus mendapatkan aliran pahala hingga yaumul qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Dan itu seterusnya ila yaumil qiyamah. Selama ilmu yang kamu sampaikan dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka engkau meninggal dalam keadaan ilmu tersebut bermanfaat bagi manusia, engkau akan terus mendapatkan aliran pahala. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Maka ini juga merupakan keutamaan bagi seseorang pada saat dia meninggalkan seorang anak yang pada masa hidupnya dia mendidiknya, dia mengajarinya, dan dia senantiasa berupaya untuk menjaganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yaitu allimuhum wa'dibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu, ajarkan kepada mereka adab, agar kemudian anak tersebut tumbuh menjadi seorang anak yang saleh. Kesolehan seorang anak akan memberi manfaat untuk orang tuanya. Anak tersebut senantiasa beramal saleh, sehingga orang tuanya pun mendapatkan bagian kebaikan darinya. Ketika anak tersebut mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, maka juga memberi pengaruh kepada orang tua tersebut. Maka ini keutamaan mendidik anak agar menjadi anak yang saleh. Berbeda halnya jika anak tersebut tidak saleh, maka dia tidak akan memberi manfaat untuk dirinya. Bagaimana dia akan memberi manfaat untuk orang tuanya? Bahkan dapat menjadi sebab hal tersebut menjadi hal yang merugikan orang tua jika anak tersebut bukan seorang anak yang saleh. Berapa banyak dari para orang tua mereka menghendaki anaknya sukses dalam kehidupan dunia, namun mereka tidak memperhatikan kesolehan anak, tidak memperhatikan anak tersebut menjadi seorang anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang merasakan bahagian dari pahala tersebut meskipun kita telah meninggalkan dunia. Maka seorang mukmin berupaya untuk selalu memberi manfaat dan memberi faedah kepada kaum muslimin, agar kemudian hal tersebut akan memberi pahala yang akan mengalir untuknya meskipun dia telah meninggalkan dunia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.